Jangan terlalu mudah percaya dengan orang ini. Karena apa? Orang ini bisa saja memiliki niatan buruk dengan kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas general reading. Kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Karena apa? Orang ini tanpa kamu sadari bisa punya niatan buruk untuk menjatuhkan kamu. Nah, seperti apa situasi yang terjadi? Posisi yang ada saat ini memang kamu juga harus bisa untuk memompa segala pendirian yang ada di dalam diri kamu. Karena dengan kamu bisa untuk memompa segala pendirian yang ada di dalam diri kamu, tentunya juga nanti akan mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kamu saat ini. Kalau bisa dikatakan, apakah kamu ada masalah? Iya. Secara personal, kamu pun juga merasakan ada beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga di sini kamu pun juga kadang ngerasa emosional juga. Kenapa sih kok tiba-tiba ada-ada saja masalah-masalah yang muncul. Nah, kemudian dalam posisi yang terjadi berikutnya adalah di sini kamu juga harus waspada dengan orang ini. Karena apa? Orang ini selalu saja mencari-cari gara-gara dengan kamu. Sehingga kalau bisa dikatakan orang ini adalah troublemaker di dalam posisi pekerjaan ataupun usaha kamu saat ini. Jadi ya memang kalau bisa saya sarankan, kamu juga harus bisa untuk menjaga jarak dengan orang ini. Karena kalau kamu tidak bisa menjaga jarak dengan orang ini, tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa perkara-perkara yang tidak begitu bagus. Dan kemudian dalam posisi yang lainnya, kamu juga harus bisa untuk lebih tenang, harus bisa untuk lebih sabar di dalam menyikapi segala macam permasalahan yang kamu rasakan saat ini. Karena apa? Kalau bisa kita lihat saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih mengedepankan kesabaran kamu. Jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa di dalam menyikapi semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena ketika kamu terlalu terburu-buru, ketika kamu terlalu tergesa-gesa, tentunya juga nanti akan malah menimbulkan beberapa situasi yang kurang baik yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemudian dalam kondisi yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih sabar. Walaupun kamu diperlakukan dengan tidak baik, tetapi kamu juga akan melihat bagaimana keadilan yang akan terjadi atas diri kamu. Dan kamu tentunya tahu gitu loh, siapa-siapa saja orang yang memiliki niatan yang kurang baik terhadap diri kamu. Sehingga apa? Ketika kamu sudah sadar orang-orang yang memiliki niatan yang kurang baik dengan kamu, seharusnya kamu juga harus bisa proteksi. Dan bersyukurnya adalah di sini kamu juga masih bisa untuk memproteksi itu semua dengan baik, sehingga tidak perlu ada perkara dan juga tidak perlu ada permasalahan-permasalahan yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan mereka yang memiliki niatan buruk tentang kamu saat ini pun juga sedang merasakan adanya beberapa situasi-situasi yang terjadi di dalam posisi diri kamu saat ini. Sehingga emang kalau bisa dikatakan, kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal-hal yang baik dan juga bersyukur dengan beberapa hal positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan kemudian mereka pun juga saat ini mendapatkan karma. Mendapatkan karma dari mana? Mendapatkan karma dari posisi keuangannya. Dan terbukti posisi keuangannya mereka itu pun juga saat ini sedang dalam kondisi yang tidak begitu baik, sedang dalam kondisi yang tidak begitu bagus. Sehingga ya tinggal nunggu waktu saja untuk mereka mendapatkan beberapa hal yang berantakan terkait dengan posisi keuangan mereka. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah kondisi keuangan mereka itu akan segera pulih? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu kondisi keuangan mereka itu akan pulih di dalam waktu dekat ini. Karena apa? Ya memang kalau bisa dikatakan mereka pun juga masih berjibaku untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini, bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu juga harus bisa untuk lebih sabar, harus bisa untuk lebih mengerti juga
dengan beberapa situasi-situasi yang kamu rasakan. Dan kemudian dalam keadaan yang terjadi berikutnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa kamu harus bisa untuk lebih bersyukur? Karena memang kalau bisa dikatakan saat ini yang paling terpenting adalah posisi personal kamu. Kamu nggak usah terlalu mikir yang macam-macam, nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh terkait dengan perbuatan mereka terhadap diri kamu. Karena yang paling terpenting adalah ketika kamu sudah bisa untuk menyelesaikan semuanya dengan baik, maka semuanya juga pasti akan baik-baik saja. Dan kamu di sini juga saya wanti-wanti harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa perkara, harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi diri kamu. Sehingga emang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi yang kamu rasakan. Dan kemudian posisi yang terjadi berikutnya, orang yang memang pengen melihat kamu hancur saat ini pun juga sedang menghadapi beberapa masalahnya sendiri. Bukan hanya soal masalah finansial saja, tetapi juga mereka saat ini sedang menghadapi beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga memang kalau bisa dikatakan saat ini, kamu harus bisa untuk lebih fokus dengan apa yang kamu kerjakan dan juga nggak usah terlalu khawatir dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam posisi diri kamu. Dan yang terpenting saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih mengerti, harus bisa untuk lebih memahami dengan karakteristik yang ada di dalam diri kamu, dan pendirian kamu juga harus kuat. Kamu juga jangan sampai terlalu terprovokasi dan juga terlalu mudah tergoda dengan beberapa hal yang ada di sekitar kamu. Karena ketika kamu terlalu mudah terprovokasi, terlalu mudah tergoda dengan beberapa hal yang ada, tentunya juga nanti malah akan menimbulkan beberapa hal yang kurang baik. Dan kemudian memang kamu juga saya rasa tahu siapa-siapa saja orang yang berpotensi untuk menjegal dan juga menjatuhkan kamu. Sehingga dalam konteks saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih memahami bagaimana situasi dan juga kehidupan kamu ke depannya. Dan kamu saat ini pun juga terkadang menyadari di dalam lingkungan keluarga ada beberapa orang yang gak suka dengan kamu. Tapi ya sudahlah, abaikan saja. Karena sekarang ini yang terpenting adalah kamu harus bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa hal baik dan juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan beberapa hal yang positif yang akan terus terjadi di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Jadi emang situasinya kurang lebih seperti ini. Ada orang yang harus kamu waspadai karena orang ini punya niatan buruk untuk menjatuhkan kamu. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagudumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.